Bedulur selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang. Oke baik Manca Bica dulur-dulur dimanapun berada sejak tadi Cik Ilham siaran ya di jam 5 subuh ini sudah mendengarkan musik ya. Karena musik ini memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita ya. Dengan musik kita bisa mengekspresikan diri kita yang lagi bad mood setelah mendengarkan musik akan kembali ceria Manca Bica perasaannya. Dan selain itu kalau ngomongin soal musik ini dalam konteks seni, musik adalah cabang seni yang menyusun bunyi atau nada secara teratur dan bunyi tersebut diolah supaya punya kesatuan irama, melodi, harmoni dan juga tempo yang selaras. Dan selain itu juga banyak jenis musik yang saat ini dapat kita dengarkan, ada genre musik pop, dangdut dan lain sebagainya Manca Bica ya. Dan termasuk saat ini di studio Perumpat FM Palembang, ini kita sudah kedatangan tamu banyak nih ya Manca Bica ya. Dan ini teman-teman dari Purwacaraka Palembang yang tergabung dalam grup musik atau band, yaitu nama bandnya apa nih, Fermenza Band gitu ya. Oke baik, ini ada jumlah personilnya kalau di foto kita juga ada 2, 4, 6, ada 7 ya. Dan juga sudah didampingi juga oleh manajernya. Wah lengkap nih. Ini kita bakal ngomongin soal banyak tentang anak muda dan juga musik menghidupkan kembali budaya ngeband. Untuk edisi Selasa tanggal 30 Juni 2026 sampai jalan tuntas kaki di jam 10 siang. Untuk Manca Bica juga dapat menyaksikan tayangan kami di channel YouTube Perumpat Palembang. Supaya ada penasaran ya. Ada siapa baik yang hadir di studio Perumpat FM Palembang. Langsung yuk kita bakal kenalan. Halo semuanya, selamat pagi. Halo, pagi. Iya, sehat semuanya ya? Sehat. Alhamdulillah baik. Ini tadi nama bandnya benar ya, Fermenza Band. Iya. Kompas sekali jawabnya ya. Oke kita kenalan dulu dari yang pertama dulu nih. Ini siapa nih? Miss apa tadi namanya? Perkenalkan Ya. saya Rani BM Purwacaraka Palembang Oke. dan ini anak didik kita vokalis Zaza. Halo semuanya, saya Zaza. Zaza di mana nih? Saya sebagai vokalis. Zaza pada vokalis. Selanjutnya ada siapa lagi tuh? Halo, saya Caca. Saya sebagai basis dari Oke. band ini. Caca sebagai basis dan di sebelah Caca sama Zaza ada siapa di tengah-tengahnya itu? Ada Kak Ciko sama Kak Ola Oke, sebagai apa tuh? sebagai biola. Biolanya. Kalau yang sana siapa namanya yang rambut panjang? Rambut panjang. Oh, Itu. Sudah termasuk Oh, udah termasuk yang Ola Ola, tadi ya. iya. Oke, yang dua lagi nih siapa nih? itu Ibra sama Akbar. Ibra main keyboard di band kami, terus Akbar main drum. Oke, baik. Ini semuanya masih pelajar semua ya? Iya, SMP, SMA tuh rata-ratanya? Rata-rata ada SMP. SMP. Iya. SMP, baik. Ini tergabung di Fermenza Band bentukan dari tempat belajar musiknya ya? iya. Oke, baik. Kalau personil dari Fermenza Band ini ada berapa nih sebenarnya? Ada 7 orang. Ada 7 orang, tapi yang hadir ini ada 6 ya. Iya. Satunya berhalangan nih kayaknya, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti bisa menyaksikan di tayangan YouTube kita ya. Oke, dan kalau Fermenza Band terbentuknya kenapa nih? Mungkin dari Miss Rani tadi yang bisa menjawabkan ya. Silakan. Mohon maaf Miss agak didekatin dengan mikrofonnya soalnya suaranya tidak nyampe nih. Bagaimana? Iya, Mhm. baik. Terima kasih Kak Ilham Iya. ya. Terbentuknya Fermenza Band itu kita dari cabang kita melakukan audisi terlebih dahulu per jurusan ya. Oke. Sampai terbentuknya Fermenza kita ambil dari perjurusan itu dari vokal, dari keyboard, dari drum, dari gitar dan semua alat musik lain. Dan kita audisi perjurusan, setelah dapat perjurusan baru kita gabungkan. Oh, dijadiin Iya, satu ya. digabungkan dan terbentuklah jadi Fermenza Band. Ngomongin soal jurusan artinya ini berbeda-beda ya. Iya. Ada yang dari jurusan vokal. Drum, gitar, Mhm. terus biola, Oke. itu diambil satu. kebetulan. Oke baik, mohon maaf lagi Miss, mungkin bisa dipakai supaya tidak musik ini apa nih karena hobi dorongan sendiri atau dari mamanya nih yang
Ya pastinya untuk dari kemauan membentuknya? sendiri Oh, ya kemauan Kak. sendiri. Kenapa tuh? Ya menurut Zaza tuh musik tuh sangat-sangat indah dan juga Mhm. kita bisa mengekspresikan perasaan kita pada musik itu. Oke. Jadi ini ya kalau lagi sedih ada musiknya gitu. Iya. Biasa kalau Caca kalau lagi sedih musik apa tuh biasanya? Atau dengerin lagu apa? Sahilin mungkin nggak? Enggak lah Cak Ilham ada juga itu ya. Lagu sedih ada ya biasa di Iya. situ ya. Biasanya anak-anak muda tuh udah paham duluan ya. Kalau yang baju putih tadi siapa namanya lupa? Caca. Caca. Mirip ya namanya. Iya Zaza sama Caca ya. Kalau Caca musik itu apa kalau dari Caca yang belajar? Kalau musik itu bagi Caca adalah kayak sesuatu untuk menyalurkan energi Caca gitu. Begitu. Jadi sesuatu untuk mengekspresikan emosi-emosi yang tidak bisa disampaikan. Oke. Ini dua cowoknya kayaknya mau ambil rapot ya, tegang sekali. Sabar Cak Ilham nggak bakal ngigit di sini ya. Cuman agak nyubit Mbak ini. Oke, untuk dua cowok ini siapa yang pengen ngomong dulu nih? Kita pengen tahu dari kalian belajar musik itu serunya bagaimana nih? Ayo, yang mana tuh? Ibra. Oke. Oh, saling ngompor doanya. Usit. Oke. Dijawab. Bermain musik atau belajar musik itu serunya bagaimana? Ayo. Siapa yang bisa jawab tuh? Ayo. Oh, semuanya gugup ya. Ada yang bisa menjawab Caca mungkin? Oke, Caca lagi ya. Untuk belajar musik itu serunya bagaimana nih Caca? Untuk belajar musik itu sendiri, untuk belajar musik itu sendiri kan ya harus ada maunya dulu gitu ya. Terus ada niat, kan nggak bisa kalau gue mau main musik, gue ikut les tapi gue nggak latihan di rumah gitu. Itu ya. Nah, Oke, kalau serunya bagaimana? Ada tantangan apa tuh di situ ketika belajar musik? ya tantangannya tuh misalnya nih ya kita ada lagu yang kita suka, kita pengen main ini lagu itu waktu udah bisa, udah bisa, tapi terus nanti ada lagu lagi yang kita suka, lagu itu lebih susah, jadi makin lama tuh makin naik aja tingkatnya. Oh, jadi tingkatnya tuh dari terendah dulu ya, sampai levelnya akhirnya bisa menguasai semua genre musik atau jenis musiknya itu tadi ya. Ya, jadi itu kayak main game gitu loh rasanya. Oke. Dan berbicara mengenai Fermenza Band lagi udah tampil di mana aja nih? Kemarin kita baru tampil di OP Mall. Oh, di OP Mall ya, udah tampil di sana membawakan berapa lagu di situ? Kami membawakan 2 lagu. 2 lagu. Iya. Dan Zaza sebagai vokalisnya di sini ya. Iya. Oke, baik. Dan ke Miss Rani lagi kita pengen tahu kalau genre musik dari Fermenza Band ini menganut aliran apa nih? Dia rock, dia metal. Rock metal. Iya. Wah, ini mirip kayak kotak gitu ya. Iya. Oke, baik. Kenapa nih memilihnya akhirnya ke genre musik itu? Itu atas pilihan gurunya juga. Oh, gurunya yang Setelah menentukan. berdiskusi, gurunya yang cocoknya mereka ke mana lagu. Oh, Itu begitu atas ya. pilihan gurunya. Tapi kalau dari Zaza sebagai vokalis memang hobi atau sukanya itu di genre musik rock metal itu tadi ya? Iya. Kenapa tuh? Menurut Zaza tuh lagu rock metal tuh sangat-sangat mengeluarkan energi positifnya dan sangat wow pas dinyanyikan dan ditampilkan bareng-bareng teman. Oke, jadi lebih semangat gitu ya. Iya. Tinggal bagaimana teknik membawakan lagu rock itu kan lebih punya power ya. Iya. Caca biasanya untuk mensiasatinya bagaimana tuh pada saat di atas stage atau di atas panggung? Zaza. Zaza. Kebalik-balik ini namanya ya. Zaza bagaimana tuh biasanya untuk suaranya supaya tetap bisa membawakan warna musik rock? Pastinya itu sangat menjaga suara ya Kak. Karena kalau dari rock metal itu kayak kita harus mengeluarkan power suara kita, jadi kita harus sangat-sangat menjaga suara. Cara Zaza untuk menjaga suara tuh bagaimana tuh? Zaza selama kita latihan Zaza puasa minyak. Oh, Iya. puasa minyak, jadi makanannya rebus ya? Iya. Oke, baik. Setelah itu apa lagi? Ada nggak treatment apa begitu yang biasa Dan juga dilakukan? mungkin Zaza banyak latihan di rumah dari teknik pernapasan, Oke. dari teknik pengeluaran suara itu pasti selalu Begitu. diulas. Oke, kalau yang lain ada yang pengen tambahan? Mungkin kalau belajar musiknya ini sudah berapa tahun? Ayo, siapa yang pengen jawab? Udah. Ayo yang berani. Ini kayaknya masih gugup semua ya. Oke, mungkin Caca aja nggak apa-apa tuh jawab lagi. Kalau Caca belajarnya udah berapa lama nih belajar musik? Belajar musik
kalau belajarnya di Purwa sendiri itu udah setahun. Udah 1 Ya, tahun. tapi kalau belajar alat musiknya udah 4 tahun. Oke, kayaknya, 4 sekarang tahun ya. sendiri. Kalau Caca tadi itu katanya pegang bass ya. Nah, Kenapa pilih bass? Biasanya kan bass identik dengan anak-anak cowok nih, tapi Caca malah tertariknya untuk bermain alat bass itu tadi. ya jujur milih bass itu waktu itu pengennya main gitar Oke. awalnya. Tapi gitar kayak susah coba bass ditawarin sama guru lama ya waktu di SMP. Mhm. Terus suka aja bass gitu. Oh gitu. Jadi akhirnya bisa tertarik di situ ya ke musik Ya. atau alat musik bass itu tadi. Ya juga itu kan kayak membantah norma kalau bass itu musik buat cowok ya, alat musik cowok. Begitu. Kalau di Fermenza Band ini bagaimana nih, Miss Rani? Kita pengen tahu biasanya apa kegiatannya itu ngapain aja tuh? Kegiatannya Di Fermenza Band ini. Fermenza Band. Kegiatannya itu mereka latihan, terus manggung. Ya. Sebelum mereka berangkat kita manggung dulu di Opi Mall. Oke. Gitu. Oke, berangkat mau kemana nih Ini rencananya? kita rencana di tanggal 2 nanti kita berangkat ke Bandung. Oh, sudah ada agenda di situ ya. Tanggal 2 nanti kita rame-rame berangkat ke Bandung. Oke, baik. Tapi ke Zaza lagi nih. Zaza, kalau musik band dengan membawakan lagu daerah pernah nggak? Belum sih Kak. Belum pernah. Tapi Oke. kayaknya emang seru deh kalau misalnya sambil membawakan lagu daerah. Oke, jadi lebih ada ini ya, ada tantangannya di situ Iya. ya. Dan supaya tidak penasaran, Mance Bice, ini Cek Ilham punya salah satu band asal Sumsel. Ini dari daerah Musi Banyuasin ya kalau nggak salah. Bahkan sudah pernah manggung juga sampai ke luar negeri ya. Ini langsung saja kita dengerin dulu lagunya. Ada Tanjak Band dengan judul lagunya Kabiansanya Bu Janji. Ini grup band tapi menggunakan bahasa daerah dalam setiap pembuatan lagunya. Oke, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Barong mawasai sunian Nyak minja ninggal ko ambil Nguntomo sangarobo Di tai-taian ijan Sangat cangkir kopi Nunda ku nguntomo Ngingok ketika-tikaku Dilo huriksa Kula pahirek bujingka-jingka Ku coba guai buhuon diri Harapan huriksa Sehat sempurna Madilong contohkan harani komanong Makura sayang ingotan awan Ngahimpit hatiku nambah makaruan Hadangan urik matung hadang Kabiansanya bu janji Nguat ko hati tu usaha posai Kantunian bulan bintang Pacaku cigau Kabul kosai saunisa Wadilong inipi
Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, fire! Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia. Bersiaplah, saat bahagia dinanti telah tiba. Seluruh penjuru dunia bersorak suara. Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga. Dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI menyapa, satukan asa dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budayo, Sumatera Selatan. Oke, baik Mance Bece, dulur-dulur dimanapun berada, kembali lagi di obrolan komunitas. Ini kita masih bersama dengan kawan-kawan dari Fermenza Band. Ya, tentang kembalinya budaya ngeband melalui anak muda dan juga musik. Nah, ini kita pengen lanjutkan kembali mungkin ke Miss Raninya terlebih dahulu ya. Kita pengen tahu untuk ngeband saat ini
anak-anak di Fermenza Band ini kan masih pelajar tuh, jadi tidak begitu sangat mengganggu ya dengan aktivitas dan kegiatan yang ada di Fermenza Band kayak itu. Pemilihan waktunya mungkin manajemen waktunya bagaimana tuh? Iya. Memang kita setiap tahun kita dibikin di bulan 7 ya, agar bertepatan dengan anak-anak libur sekolah ya. Oke. Dan untuk Fermenza Band ini dia untuk perwakilan dari PCS Palembang untuk final Battle of the Band volume 2. Oke. Yang akan berangkat nanti di tanggal 2 dan acara hanya itu di tanggal 4 sebenarnya. Iya. Jadi kalau mengenai waktu latihan dengan waktu belajar di sekolah ini pasti tidak akan ada benturan di situ ya? Enggak, kita mencocokinya di setelah pulang sekolah, kadang di hari libur, di hari Minggu juga bisa mereka. Oke, jadi itu kegiatannya. Dan untuk agenda selain yang nanti akan tampil di Kota Bandung, ini apakah bakal ada agenda apa lagi nih sampai di akhir tahun? Kita ada festival gitar nanti di bulan 8 dan festival piano juga di akhir Desember. Oke, jadi anak-anak Fermenza Band nanti juga akan turun untuk tampil di situ ya? Kalau untuk Fermenza ini di bulan 7 aja. Bulan 7. Itu untuk festival jurusan lainnya kayak piano dan gitar klasik. Jadi personil yang pegang gitar sama piano itu tadi yang ikutan tampil? Beda lagi dengan Oke. anak-anaknya. Oh, jadi tidak ada kaitannya dengan Fermenza Band Kalau ya? Fermenza nanti di tanggal 12 setelah pulang dari Bandung, mereka akan tampil lagi di PI Mall. Oh gitu ya. Jadi Tanggal 12. itu nih Mance Becek kalau buat di Fermenza Bandnya. Oke, kita ke personil lagi yang mana? Yang cowoknya tadi ya? Yuk. Atau yang ini dulu? Sama si Ola. Ola. Kita pengen tahu. Ola, kalau Ola pegang alat apa nih tadi? Biola. Biola. Memang suka main biola ya? Ya, Kenapa tuh pilih biola sebagai alat musik yang dipelajari? karena pas waktu itu zaman COVID kan libur sekolah kan nggak ke sekolah. Jadi kayak lihat di sosmed itu banyak orang main biola, jadi kayak tertarik gitu. Begitu itu alasannya ya. Tapi kalau setelah Ola bergabung di Fermenza Band ada apa nih perubahan dalam dirinya mungkin yang selama ini agak sedikit malu-malu setelah tampil di Fermenza Band, bagaimana nih perubahannya, ada nggak? Mungkin pas kan biasanya kan perform sendiri, terus itu kayak geraknya belum terlalu kayak kayak rock metal gitu. Terus pertama di gerakan headbang itu baru pertama kali di band ini. Oke, jadi ada perubahannya di sana ya. Jadi untuk bermain alat musiknya itu belajarnya akan lebih tingkatannya akan lebih tambah lagi ya. Ya. Untuk kekompakan penampilan bandnya. Oke, yang cowok tadi bagaimana? Untuk sejauh ini belajar musik atau belajar band sama teman-teman di Fermenza, apakah ada tantangan di sini? Ada nggak? Apa nih biasanya yang dihadapin? Ayo. Oke, silakan. Ayo. Oke, mungkin bisa langsung aja ngomong nggak apa-apa tuh, karena nggak nyampe tuh ya kabelnya. Setelah bergabung di Fermenza Band, bagaimana nih untuk latihannya dan juga untuk performnya selama ini bagaimana? Kayaknya udah bagus Kak. Udah bagus-bagusnya kenapa tuh? Tiba-tiba udah bagus aja ya. Kekompakannya bagaimana nih teman-teman di Fermenza Band? Kayaknya belum belum apa? terlalu kompak. Oh, belum terlalu kompak. No, jujur dan akhirnya ya. Tidak kompaknya kenapa nih biasanya? Apakah musiknya belum menyatu atau bagaimana yang tidak kompaknya tuh? Palingan masih malu-malu atau koreonya Kak. Oh, termasuk dia juga agak malu-malu ya. Itu ya salah satu kendala musik atau bermain band itu seringkali satunya semangat, ada beberapa juga yang masih malu-malu gitu yang tadi disampaikan oleh temannya. Dan untuk menghilangkan rasa nervous mungkin ya, Zaza biasanya bagaimana tuh Zaza? Kalau Zaza menghilangkan rasa gugup itu dari tarik nafas sebelum kita tampil ke panggung sih. Oke, tarik nafas Ya, dulu. pastinya berdoa pada Tuhan agar tidak ada kesalahan sedikit pun dalam penampilan kami. Itu ya. Jadi sebelum tampil itu kayak kompakan dulu, kumpul, berdoa dulu.
tarik napas dulu, napasnya dilepas setelah tampil gitu ya. Iya. Oh, lama ya nahan napasnya tadi. Oke, baik. Kalau Caca lagi nih, Caca yang itu tadi yang basis ya. Oke, Caca, kalau persiapannya bagaimana nih biasanya teman-teman di Firmanza Band ketika ada jadwal untuk manggung? Ya tentu minimal latihan lah, gitu kan sekali sebelum manggung. Sekali sebelum manggung ya. Ya minimal. Oh, Jangan paling cuma sedikit. sekali tapi. Terus apa lagi nih persiapannya biasanya untuk kostum? Ya kostum diobrolin gitu biasanya juga pakai item-item doang sih, tapi ya kadang ngobrol tetap ada warna dikit gitu di bajunya, nanti mau warna apa, jadi nggak item doang. Oke, gitu ya. Kalau Miss Rani bagaimana nih? Biasanya anak-anak Firmanza Band mau tampil ada tim nggak yang membantu dari dress code-nya atau bagaimananya itu ada nggak? Ya paling kita koordinasi dulu bersama mama-mamanya semua. Bagusnya anak-anak kita kasih tema sesuai lagunya, kita carikan dan kita koordinasi dan kita sepakatin dengan mama-mama yang lain untuk ke seragamnya. Oke, seragamnya Iya. di situ ya. Benar. Oke, baik. Dan siapa lagi nih yang setelah bergabung di Firmanza Band merasakan perubahan dalam dirinya ada nggak? Ayo, siapa tuh? Ya Merani aja coba. Setelah bergabung di Firmanza Band, apa nih perubahan? Ada. Nggak ada ya. Coba ini. Oke, Zaza mungkin. Kalau perubahan semenjak kita bermain di band ini, maksudnya banyak sekali ya Kak. Karena kita kan awalnya dari sendiri-sendiri tampilnya. Sekarang kita bisa segrup, itu kan pastinya banyak sekali yang harus kita anakan, dari kekompakan, dari keselarasan musik. Itu pastinya sangat itu, dan kita juga akan tekun dalam belajar. Oke, jadi lebih PR-nya di situ ya. Iya. Dan setelah ada PR ini bagaimana Miss Rani untuk mencari solusinya supaya penampilan Firmanza Band di atas stage akan lebih baik gitu? Ya kita terus latihan, kita ajak anak-anak untuk latihan biar tampilnya lebih bagus, dan untuk kalau bisa membawa piala untuk ke Palembang ya. Oh, itu ya. Ini kan ada 7 personil ya, masing-masing punya karakter, punya sifat yang berbeda-beda. Untuk Iya, menyatukan kekompakan ini biasanya ada tantangannya ya. Tantangan untuk Firmanza Band ini sendiri, Miss Rani sebagai manajernya bagaimana tuh? Ya tentangnya itu mereka masih malu-malu ya, yang cowoknya ya. Kalau untuk ceweknya sih aman semua. Oke. Tinggal yang cowoknya aja ini yang masih malu nggak. Paling kita sama-sama lah ibaratnya, biar satu, ibaratnya satu. Dibikin nyaman mereka. Oke. Kalau kiblat musiknya Firmanza Band ini Zaza kemana tuh? Yang dijadikan contohnya ada role modelnya. Ya, kalau kami ke Twin Teen Tempa Point. Wah, itu ya. Kalau yang akan kami bawakan lagu Mother Earth. Wih, luar biasa sekali. Udah latihan berapa kali nih? Anak-anak sih sudah mulai latihan itu kita dari mungkin bulan 6. Bulan 6 tadi ya. Oke, tadi disampaikan bahwa di awal ada semacam kayak audisi itu ya. Kenapa nih sampai diadakan audisi itu tadi? Ya kalau kita bikin di audisi agar biar anak-anak yang lain bisa ikut mencoba, nggak asal kita pilih gitu. Oke. Jadi semuanya itu udah mencoba semua kan, terus diambil satu. Diambil jurusan. satu. Iya. Dari masing-masing jurusannya itu Iya, tadi benar. ya. Oke, baik. Dan nantinya untuk visi misi mungkin ya ke Miss Rani lagi. Visi misi dari band Firmanza ini apa nih akan kedepannya? Visi misinya semoga Firmanza ini tetap selalu kompak dan nggak dibatas lomba saja, kalau bisa seterusnya dan selamanya sampai mereka menjadi besar. Oke ya, visi misinya lebih ke situ nih supaya menjadikan talenta yang ada di sini di Firmanza Band menjadi talenta yang siap untuk menjadi anak band yang semakin sukses dan juga semakin eksis gitu nantinya ya. Oke. Dan kalau dari siapa lagi tuh? Caca mungkin ya, untuk menyeimbangi ngeband sama belajar di sekolah bagaimana? Ya itu kan karena juga ada dibantu sama peruannya, latihannya di luar jam belajar sekolah gitu.
Mungkin kalau Caca prioritas dulu lah yang mana. Jadi kalau sebelum latihan di rumah, Caca masih udah ngerjain tugas, udah ngerjain PR, baru aja latihan gitu ya. Oke, jadi skala prioritas itu tadi ya, mana yang lebih urgent dulu tuh. Kalau memang di sekolah ada ujian, jadi ya fokusnya ke sekolah dulu ya. Tapi ternyata di band ada jadwal, tapi di sekolah bisa izin, bagaimana bisa izin juga di situ? Izin aja dari sekolahnya, tapi gitu ya kan ada yang ketinggalan gitu kan, jadi belajar aja di rumah nanti, bisa minta catatan dari teman. Begitu. Jadi lebih aktif ya untuk mengatur itu sendiri, karena memang ini proses kalian belajar juga ya, bagaimana memanajemen diri sendiri ya dengan kegiatan baik itu di sekolah dan juga bermusiknya di sini. Oke. Dan kalau ke Miss Rani lagi, kita pengen tahu buat Permenza Band ini naungannya di bawah mana nih? Kayak ada semacam manajemen kah atau bagaimana? Enggak sih, kita dari Purwacaraka semua. Itu aja ya. Jadi satunya ke tempat belajar itu tadi. Oke, baik. Untuk tadi programnya sudah, dan selain itu tantangan mungkin ya. Ada nggak tantangan selama Permenza Band ini terbentuk? Nggak ada sih, orang tuanya selalu support. Oke, orang tuanya support. Tapi kalau ke personilnya bagaimana? Personilnya nggak ada juga. Nggak juga, ini artinya mereka udah bisa maksimal ya dalam bermain musiknya. Karena kan kita udah ngambilnya dari bulan Februari itu kan kita udah mulai audisi. Jadi kan mereka sepakat. Gitu. Oke, gitu ya. Baik, ini kan lagi musim liburan ya. Kalian jadi fokusnya ketika libur diisi dengan kegiatan bermusik ini tadi, tidak menghilangkan yang seharusnya liburan. Atau bagaimana nih Zaza? Kalau kita kan dari masa libur ini pastinya mengoptimalkan waktu ya. Dari kita istirahat selama masa libur ini, dari kita belajar segala macam, itu pasti ada untuk jam-jamnya. Oke, jam-jamnya memang sudah pengen difokuskan dulu untuk libur kali ini bersama teman-teman di bandnya ya. Oke, baiklah kalau begitu ya. Manja Bice dulur-dulur, jangan kemana-mana, kita bakal lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan teman-teman di Permenza Band. Tapi kita menyimak dulu beberapa informasi yang elemen berikut ini, termasuk ada lagu juga yang bakal kami ketengahkan. Tetap di obrolan komunitas Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oi kanji tuo awa, tapi kanjinya makin
mikirin apa? Gak ngelamun sih, Ma. Emang mau ngapain? Sambil nyetir sih. Nih, mending dengerin RRI. Infonya berkualitas dan lagu-lagunya asyik. Cie, Mama, ini kan lagu anak muda banget. Emangnya Mama nggak boleh dengerin lagu anak muda? RRI kan juga banyak lagu-lagu anak muda. Makanya Mama jadi muda terus. Iya, kayak seangkatan sama Raisa ya, Ma? Iya dong. Mendengarkan musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh. Bahkan, musik dengan irama yang bersemangat selama kurang dari 1 jam bisa menurunkan hormon yang membuat kita stres. So, dengerin musik yang berkualitas yuk, dan bisa kamu dapetin di RRI. Abah, udah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah. Nah, Abah double lemas dengernya. Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu? Lemes denger kabarnya, lemes kena susah gak nyari sayur. Bok ni dapat kabar ni dari sini nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke. Oh, Bok tuh salah info dan kabarnya tak jelas. Coba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya. Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online RRI yang mudah diakses. Makanya biar hemat, kita nanam sayuran di pekarangan. Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Kaget tertanam ke pekarangan tetangga, bah. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik Manca Bice, dulur-dulur dimanapun berada, dan saat ini 45 menit melangkah dari jam 9 pagi. Kita masih di obrolan komunitas, masih bersama dengan Permenza Band. Dan kita lanjutkan kembali obrolannya ya. Oke, wah ini ternyata Miss Raninya sudah berubah ini ya. Oke, dan kita ke Permenza Band, pengen tahu ke Missnya dulu ya. Untuk Permenza Band ini apakah sudah punya lagu atau album sendiri nih? Udah ada belum tuh? Kalau untuk itu belum ada. Mungkin setelah lomba ini bakalan kita bentuk sebuah lagu supaya mereka bisa semakin berkembang dan juga bisa mengikuti audisi-audisi lainnya. Jadi akan ada project untuk pembuatan apa tuh, album atau lagu? Lagu dulu aja. Lagu dulu aja ya. Bertahap ya. Oke, baik. Jadi setelah pulang dari kegiatan ini nanti ya akan ada proses rekaman di sini. Dan untuk lagunya tetap menggunakan bahasa Indonesia ya? Yang pasti ya bahasa Indonesia dulu, karena kan kita ini semuanya orang Indonesia, harus memberikan yang terbaik untuk Indonesia kita. Jadi mencintai budaya kita ya dengan menggunakan bahasa kita. Oke, baik. Dan kalau buat nama Permenza Band, ini ada filosofinya nggak? Kalau untuk filosofinya itu Zaza yang lebih tahu. Zaza karena gurunya. Ya, kalau Missnya tadi nahan jawaban ya. Apa tuh Zaza kalau filosofi tentang Permenza Band? Permenza tuh dalam bahasa kamus musik ya, itu artinya tegas dan penuh kepastian. Oh itu, jadi seperti Zaza ya, tegas dan penuh kepastian ya. Iya. Siapa nih yang memberi nama Permenza Band? Ya kita saling diskusi sama satu sama lain, jadi kita poin
untuk apa yang akan kita kasih untuk nama band kita. Oke, jadi itu ya. Kemarin itu juga ada band apa katanya itu yang sering digunakan orang untuk masak, tahu nggak apa? Apa? Blue Band. Oh akhirnya bisa jawab ya. Giliran teka-teki bisa jawab ini ya tadi ya. Oke, gitu. Jadi kalau buat apa namanya itu penampilan biasanya kostumnya sama ya atau sewarna tapi tidak seragam begitu. Biasa anak band itu kan samaan semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya itu kita berunding mau warna apa, mau pakaian bajunya kayak apa pastinya. Oke, baik. Dan di sini tentu mama-mama atau orang tua juga sangat mendukung kalian ya. Bagaimana nih respon dari kedua orang tua melihat kalian yang sudah berkegiatan juga di grup musik? Ayo siapa yang pengen jawab mewakili silakan. Ayo siapa tuh? Oke nggak berani nih kayaknya ya. Yang berani ngomong aja siapa? Oke Caca lagi ya. Kalau kemarin sih ditanya katanya bangga ya. Bangganya karena akhirnya ini ya punya keberanian untuk tampil itu tadi ya. Selain itu apa lagi ya? Ya bangga aja gitu loh, ada itu anak gue di panggung. Gitu. Akhirnya bisa menyaksikan. Biasa kalau menyaksikan penampilan di panggung itu band lain, akhirnya saat ini bisa menyaksikan anaknya langsung ya, bisa tampil di situ ya. Oke, kalau Zaza bagaimana nih? Kita tahunnya dengan Mama Zaza ini ya. Wow, pasti. Bagaimana dukungannya tuh untuk mamanya? Ya pasti mau bangga melihat Zaza bisa mewakili Sumatera Selatan ini ke ajang nasional, dan pastinya sangat mendukung untuk band ini, untuk kita yang katanya minimal juara 1 ya, amin. Amin, pokoknya kita doain ya supaya nanti maksimal penampilannya sehingga bisa mencuri perhatian dewan juri yang akan menilai di situ ya. Oke, akan berapa lagu nanti dibawa pada saat penampilan di Bandung? Hanya 1 ya, karena memang sudah ketentuannya di situ. Dan harapannya apa nih? Andai nanti bisa keluar sebagai pemenang, apa yang menjadi harapan Zaza sebagai vokalis? Ya pastinya untuk band ini Zaza harap kita keluar dari Bandung nanti kita akan membawakan juara yang sangat membanggakan Sumatera Selatan ini, dan Zaza harap band ini akan selalu bertahan sampai kita bisa buat album dan pastinya banyak lagi yang bisa kita lakuin. Oh gitu. Cik Ilham juga punya album tuh di rumah, tapi album foto ya. Beda. Oke, kalau yang lain bagaimana nih untuk penampilan kedepannya yang menjadi harapannya apa? Ayo silakan yang pengen ngomong. Ayo. Harapan kedepannya silakan. Iya, harapan kedepannya apa nih nanti? Untuk band Fermenza tentunya ya. Apa tadi kayaknya sudah ada apa? Pengen dapat juara. Pengen dapat juara. Oke, selain itu apa lagi? Pengen menang. Pengen menang sama aja ya, juara jadi menang ya. Ini langsung ada bintang nih di atas kepala ini Cak Ilham langsung. Oke, baik, kalau tambahan Caca mungkin harapan untuk di Fermenza Band ini nanti apa? Ya harapannya ya satu pengen menang tentunya kan. Maybe Aca berharap ya bandnya bertahan lah, terus kita bisa bikin banyak lagu, bikin album, bikin nama Fermenza lebih eksis ya. Lebih eksis gitu. Tapi kalau dari Miss-nya bagaimana nih harapan untuk teman-teman atau anak-anak di Fermenza Band ini ke depannya? Yang pasti doa terbaik juga untuk mereka, karena semua itu kan support dari orang tuanya yang kompak. Yang pastinya orang tuanya selalu memberikan motivasi juga untuk mereka dan semakin berkembang gitu ya. Begitu. Ya. Karena ya semua orang tua itu yang pasti ingin yang terbaik untuk anaknya juga kan. Jadi kekompakan dukungan dari orang tua ini sangat menentukan juga ya. Bagaimana tumbuh kembangnya Fermenza Band ke depannya. Oke, baik. Ya, ini karena kita sudah di penghujung perjumpaan, boleh Zaza sedikit sepenggal dari lagu yang nanti akan dibawakan. Boleh? She rules until the end of time. She gives and she takes. She rules until the end of time. She goes away.
Iya, kita tepuk tangan dulu dong buat Zaza, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan nanti penampilannya di Kota Bandung dan juga penampilan-penampilan lain akan sukses. Pokoknya kita doain Vervenza makin eksis, makin membanggakan Palembang dan juga Sumsel dan juga membanggakan orang tuanya ya. Oke, baik. Dan Mance Bice dulur-dulur di Dimanapun Prado, karena kita sudah di penghujung perjumpaan kita untuk di obrolan komunitas bersama dengan Vervenza Band. Kami bakal menuntaskan perjumpaan kita di obrolan komunitas kali ini di Selasa tanggal 30 Juni 2026. Untuk yang belum sempat menyaksikan tayangan kami dari awal atau secara lengkap, bisa menyaksikan tayangan ulangnya di channel YouTube Pro 4 Palembang. Akhirnya Cik Ilham yang bertugas pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.